rumah tangga. Dan apa peluang-peluang yang baik, yang indah, yang benar, yang bisa dimiliki oleh sebuah bangsa atau sebuah masyarakat atau gereja atau rumah tangga bisa didapatkan ketika kita mempelajari kehidupan Kristus. Karena kehidupan Kristus mengilustrasikan kehidupan rumah tangga yang memberikan berkat-berkat ya yang baik kepada di sekitarnya. Dan kita juga sudah pelajari bahwa orang tua itu memiliki, dan kita akan diteruskan juga, memiliki tanggung jawab yang mulia, yang besar, yang sangat besar di dalam pelayanan ini, ya, dalam pelayanan ini. Kemudian kembali ke Tuhan Yesus walaupun dia sederhana, dia hanya tinggal di kota yang kecil, tapi dia bisa menjadi bau-bau harum di mana dia tinggal. Selama dia tinggal di tempat yang terkecil ini. Kenapa? Karena dia punya simpati, dia punya ketekunan, kesabaran, keberanian, kesetiaannya, kebenarannya, sehingga dia sanggup menolak pencobaan, kebenaran Bapa ya. Dia punya kedamaiannya, kegembiraannya, ketenangannya. Itu merupakan inspirasi yang terus-menerus bagi keluarga-keluarga, individu, masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan tidak banyak yang mempelajari hal ini selama dia masa-masa mudanya. Dia masih sebagai seorang anggota keluarga yang masih harus bergantung kepada keluarga. Aturan-aturan yang ada dalam keluarga. Kemudian dia lakukan ini semua dengan cara yang simple dan tidak mencolok. Tidak yang besar-besaran seperti itu ya. Tidak, iya. Sehingga ketika tiba waktunya Tuhan Yesus akan melakukan pelayanan public ministry, itu banyak orang yang tertarik dan menerima dia. Kemudian inilah kehidupan awal Juru Selamat, inilah itu menjadi lebih daripada contoh bagi remaja dan menjadi pelajaran bagi saudara dan saya, orang tua. Kemudian dikatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang dipercayakan kepada manusia yang melibatkan hasil yang lebih besar jangkauannya dari pekerjaan orang tua di dalam rumah tangga. Jadi betapa penting ya saudara-saudara sebuah lembaga rumah tangga ini yang sudah instituted in garden di Taman Eden, yang sudah diinstitusikan di Taman Eden. Dan dikatakan bahwa pembentukan karakter anak-anak sejak dini akan menjadikan anak-anak itu berkat kalau dilakukan dengan benar, dan akan menjadi kutuk kalau tidak dilakukan dengan benar. Memperbaiki di waktu yang anak-anak itu sudah besar atau dewasa itu jauh lebih sulit. Dan hasilnya jauh lebih sedikit ya. Kecil ini di sini ya. Apabila mau memperbaiki masyarakat yang hancur moralnya, karakternya, sosialnya,
itu sangat kecil hasilnya dibandingkan kalau diperbaiki dari apa? Dari masing-masing rumah tangga. Sebagaimana yang kita sudah pelajari kan, kalau mau menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh seseorang itu harus dimulai dengan memberikan nutrisi yang baik bagi sel tubuh, memberikan asupan nutrisi, oksigen, air, cairan yang sangat dibutuhkan untuk metabolisme tubuh, semuanya harus dimulai dari sel. Kalau tidak dimulai dari sel, akan kecil sekali hasilnya. Itu. Dan hal ini akan menentukan kehidupan saat ini, yaitu kehidupan saat ini di atas dunia, keluarga yang baik, dan juga akan menentukan kehidupan kekekalan. Oke, kita sudah sampai di sini yang kemarin dan kita akan melanjutkan saat ini. Oke. Dan yang lagi pop up ini adalah Dion. Apakah Dion boleh menolong untuk membaca paragraf yang ada? Brother Dion, anak muda Bisa, Kak. ini yang bersemangat sih ya. Silakan Dion. Dari bagi. Iya, betul. Ya. Bagi mereka yang melakukan reformasi, betapa pahitnya perjuangan untuk mendapatkan kembali kedewasaan mereka. Dan sepanjang hidup mereka, dalam konstitusi yang hancur, kehendak yang goyah, gangguan intelek, dan melemahnya kekuatan jiwa, banyak yang menuai panen dari penaburan iblis mereka. Berapa banyak lagi yang bisa dicapai jika kejahatan ditangani pada awalnya. Oke, lanjut Dion. Pekerjaan ini sebagian besar terletak pada orang tua. Dalam upaya yang dilakukan untuk bertahan dalam kemajuan dari kesalahpahaman dan kejahatan lain yang memakan seperti kanker dalam tubuh sosial, jika lebih banyak perhatian diberikan untuk mengajar orang tua bagaimana membentuk kebiasaan dan karakter anak-anak mereka, 100 kali lipat lebih hasil baik akan dihasilkan. Kebiasaan yang merupakan kekuatan jahat yang mengerikan adalah kekuatan mereka untuk membuat kekuatan untuk kebaikan. Mereka harus melakukan dengan aliran pada sumbernya, dan itu terletak pada mereka untuk mengarahkannya dengan benar. Oke, lanjut lagi Dion, karena ini mereka orang tua ya, masih di paragraf berikut juga masih sama. Boleh lanjut lagi, paragraf ketiga ini. Orang tua dapat memberikan landasan bagi anak-anak mereka untuk kehidupan yang sehat dan bahagia. Mereka mungkin mengirim mereka Atau keluar, anak-anak ya. ya, Anak-anak. mereka atau orang tua mungkin mengirim mereka atau anak-anak keluar dari rumah mereka dengan stamina moral untuk melawan godaan dan keberanian dan kekuatan untuk sukses berbulat dengan masalah hidup. Orang tua dapat mengilhami mereka tujuan dan mengembangkan kekuatan untuk menjadikan hidup mereka suatu kehormatan bagi Tuhan dan berkat bagi dunia. Orang tua dapat membuat jalan lurus untuk kaki anak-anak mereka melalui sinar matahari dan bayangan ke ketinggian yang mulia di atas. Oke, thank you Dion. Sebelum Dion menambahkan, jadi di sini di dalam keluarga itu kan ada orang tua dan ada anak-anak. Nah, di sini bagaimana dikatakan hasil yang akan didapatkan ketika anak-anak itu diberikan bekal yang cukup selagi dia masih muda di dalam keluarga. Bagaimana Dion hasilnya? Apabila orang tua memberikan
bekal yang baik dan benar kepada anak-anak mereka. Apa yang dikatakan di sini, di paragraf yang pertama Dion baca? Bagaimana hasilnya? Banyak sekali ya, dibilang ya. Iya, Uncle. Iya. Jadi istilahnya banyak sekali itu signifikan. Signifikan itu majority, hasil yang majority. Ini sesuatu yang mengingatkan kita semua, ya, pribadi juga saya, bagaimana betapa pentingnya melewati hari-hari di tengah-tengah kesibukan untuk tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga, tapi yang paling penting adalah tanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anak kita, kalau kita anak-anak ya, kalau kita orang tua, untuk membekali anak kita suatu saat nanti harus apa? Harus bisa mandiri, ya. Kemudian juga anak-anak, dan hal pembekalan itu dilakukan selagi pada mulanya anak-anak itu mulai dibentuk. Oke. Kalau tidak berhasil kalau gagal melakukan ini, maka konstitusi hancur, ya. Konstitusi itu adalah sesuatu yang mengatur, ya. Sesuatu yang mengatur itu hancur. Sesuatu yang menetapkan dan mengatur. Kehendak itu akan goyah, gangguan intelek dan melemahnya kekuatan jiwa. Sehingga hasilnya Uncle, adalah, ya, pada mulanya mungkin dari dalam kandungan, Kang. mana? Berapa banyak lagi yang bisa dicapai jika kejahatan ditangani pada awalnya? Ya, kalau kita mau pelajari mendidik anak atau di kutipan lainnya, memang pendidikan untuk anak dimulai sejak dalam kandungan. Betul sekali itu dia. Betul sekali. Dimulai sejak dalam kandungan. Apa yang dimakan oleh ibu, apa yang dilihat, dikatakan, itu membentuk kepribadian mula-mula dari anaknya. Walaupun itu membentuk kecenderungan, ya, kecenderungan bagi anak itu. Walaupun anak itu lahir seperti kertas putih waktu dia lahir, tapi ada kecenderungan yang sudah dibawanya untuk lebih mudah dibentuk sesuai dengan apa yang orang tuanya atau ibunya bentuk, ya, lakukan itu. Jadi sehingga lebih mudah untuk membentuk yang benar, yang baik, ketika ibunya sudah membiasakan yang benar dan baik sejak bayi ini masih dalam kandungan. Betul sekali. Terima kasih, Dion. Oke. Dan pekerjaan ini terletak di pundak siapa, Dion? Di dalam rumah tangga Orang tua. Orang tua, ya. Kalau orang tua dididik atau mendapatkan pembekalan yang baik, berapa besar hasil yang didapatkan untuk karakter anak-anak mereka, dikatakan di paragraf yang kedua ini. 100 kali lipat. 100 kali lipat lebih. Waduh. Bayangkan ya, kalau kita ingat kabar terakhir di sini di bulan lalu, ya. Di Manado sini ada seorang sopir mikrolet angkutan kota. Dia mau memutar kendaraannya di jalan, mau balik arah. Dia pakai knalpot racing yang suaranya menggelegar. Dan pas dia muter itu, gasnya dia gas bum 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 bum. Keras sekali suaranya. Lalu lewatlah anak-anak muda dengan motor, boncengan-boncengan. Ada sekitar 3 atau 4 motor. Boncengan-boncengan. Cuman karena begitu, karena dia gas-gas tinggi, ini anak-anak muda ini yang dengan motor ini, boncengan-boncengan, ada 6 orang atau lebih,
tersinggung karena suara itu dan langsung turun, keluarkan pisau, langsung apa? Ditikam sopir ini. Sopir yang memiliki keluarga, yang sedang bekerja untuk membiayai rumah tangganya, ada anak, istri di rumah, cuman karena apa? Memainkan dia punya gas yang menghasilkan suara menggelegar, anak-anak muda yang biasa di jalan, urak-urakan begitu ya, kemana-mana bawa pisau untuk tahu-taunya nanti ketemu oleh anak-anak yang seperti mereka, nanti bisa berantem dan bisa self-defense atau untuk menyerang, cuman itu nyawa orang melayang. Aduh. Dan dikatakan kalau anak seperti ini yang produknya sudah seperti ini, mau diperbaiki hasilnya sulit dan kecil sekali. Ketika mereka sudah melakukan kriminal ini, hasilnya mereka dipidana, dipenjarakan, dibina di dalam penjara. Begitu keluar hasilnya bisa lebih nakal lagi karena sudah bawa label saya ini bekas dia dalam penjara. Keluar orang harus akan lebih takut sama saya. Dia jadi lebih apa? Lebih nakal lagi. Kecuali di dalam penjara dibekali oleh kebenaran Tuhan, akan terjadi apa? Reformasi dan pertobatan dan perubahan. Ini yang firman Tuhan apa? Yang kita bacakan katakan. Kalau kita mau memperbaiki, membengkokkan bambu yang atau kayu yang sudah tua, sebagian besar itu akan apa? Kemungkinan besar akan patah. Ataupun yang sudah bengkok sekali mau diluruskan, tidak sulit untuk lurus sekali. Ini jadi perenungan bagi kita semua, teristimewa bagi orang-orang tua, termasuk saya sendiri. Ini jadi amaran yang mengingatkan kita semua, maupun kita sebagai anak-anak muda. Kita bisa diingatkan betapa orang tua kita memiliki tanggung jawab yang besar. Mungkin orang tua kita lalai, gagal, atau tidak mengetahui terang pada waktu sebelumnya, sehingga kita terbentuk dengan keadaan saat ini. Ya, ada yang dibesarkan secara ideal, ada ayah, ibu, ada kakek, nenek, ya oma, opa yang membantu menolong. Tapi ada yang besar di rumah dari om, tante, atau dibesarkan oleh oma, opa, gitu ya. Orang tua tidak bisa ini, macam-macam kita punya situasi. Dan hasilnya adalah banyak yang apa? Anak-anak muda yang hancur. Sehingga masyarakat yang dibentuk oleh anak-anak muda ini ketika mereka dewasa ikut merosot juga. Dan landasan ini atau fondasi ini diletakkan oleh orang tua yang ini. Oke, sampai di sini. Atau Dion sendiri mau tambahkan, dan teman-teman yang lain kira-kira ada yang mau menambahkan betapa pentingnya pembekalan atau betapa pentingnya untuk membentuk anak-anak muda di dalam keluarga yang apa? Yang takut akan Tuhan ya. Ya. Kakak Joy, Kak Tiwi, dari Cigombong mau menambahkan. Oke. Kalau begitu sampai di sini kita kira-kira di dalam Alkitab keluarga yang memberikan siapa kira-kira
yang merupakan hasil daripada produk ministry at home, sehingga menjadi anak-anak muda yang luar biasa, menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kira-kira ada yang boleh yang mengingat? Ya, Lali? Orang tua, Kak. Iya, orang tua. Nah, orang tua keluarga-keluarga siapa atau anak muda mana yang berhasil sejak Orang mudanya? Kristen? Ya, Kristen? iya. Siapa nama tokoh-tokoh Oh, pemuda-pemudi yang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. oke, mereka adalah didikan daripada orang tua sejak mereka di tanah Ibrani ya. Dan walaupun sudah dalam pembuangan, mereka sudah memiliki fondasi yang kuat, teguh untuk berdiri di atas kebenaran Tuhan. Inilah ya, ini betul sekali lagi. Ada lagi tentu Tuhan Yesus ya, yang merupakan ilustrasi atau gambaran. Ada lagi Yusuf, ya. Walaupun Yusuf kalau mau dilihat dimanjakan ya di dalam dia punya kakak beradik, dia yang dikasih agak manja dalam arti untuk berpakaian juga salah satu ya, dikasih yang nggak indah gitu ya. Tapi dia prinsip-prinsip dasar atau prinsip-prinsip pokok untuk takut akan Tuhan, bersandar dan beriman kepada Tuhan itu kuat di dalam dia. Sehingga kalau kita sebenarnya mau memikirkan atau iya dengan sebaik-baiknya, sebenarnya luar biasa pengalaman hidup Yusuf ini, sangat sulit ya, bukan hal yang gampang menjadi seorang budak itu, bukan hal yang gampang. Dari kehidupan seorang budak itu tidak memiliki hak apa-apa kecuali dia hanya dikasih makan, minum. Selain itu dia hanya tugasnya adalah bekerja tanpa upah. Seorang budak itu tidak dikasih upah. Dia hanya memiliki kewajiban untuk melayani tuannya. Oke, puji Tuhan, sampai di sini kita kiranya dapat mendapatkan poin-poin yang penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita di dalam rumah tangga. Oke. Kalau begitu, berikutnya apakah yang paling atas, apakah Lali boleh tolong bacakan? Misi dari rumah itu melampaui anggotanya sendiri. Rumah Kristen harus menjadi objek pelajaran, menggambarkan keunggulan prinsip-prinsip kehidupan yang sejati. Ilustrasi seperti itu akan menjadi kekuatan untuk kebaikan di dunia. Jauh lebih kuat daripada khotbah apapun yang dapat diberitakan adalah pengaruh rumah sejati bagi hati dan kehidupan manusia. Sewaktu remaja keluar dari rumah seperti itu, pelajaran yang telah mereka pelajari diberikan. Prinsip-prinsip kehidupan yang lebih mulia diperkenalkan ke rumah tangga lain, dan pengaruh yang menggembirakan bekerja di masyarakat. Oke, kira-kira Lali apa di sini pelajaran yang bisa didapatkan? Iya, ini kayak mau ini lagi yang tadi, bahwa rumah itu kan kayak jantung bagi bangsa negara, masyarakat, atau gereja. Gereja. Iya, jadi ini dia punya pengaruh. Jadi orang muda yang kalau remaja yang sudah dididik dengan baik di rumah, ketika dia keluar dari rumah, dia jadi pengaruh yang baik untuk yang dia PGA kan, lebih ini, makanya jauh lebih kuat daripada khotbah apapun. Dia punya teladan ketika dia keluar, sebagaimana dia dididik dengan baik, itu akan kelihatan sekali anak itu baik. Dan sebaliknya juga, kalau kita lihat nggak dididik di rumah, kelihatan sekali pas dia keluar rumah, kelihatan sekali. Iya, betul sekali Lali. Anak itu, makanya itu ada di Amsal bilang kalau anak yang baik itu atau penurut itu
orang tuanya yang Iya, ditinggikan kan, iya, atau iya, iya. jadi Nah, itulah kalau kalau kita lihat anaknya, kalau anak kita nakal harusnya kita malu ya kalau misalnya jadi iya, orang tua, karena iya, berarti kita yang salah. Kadang-kadang kamu iya, nakal kan, kita marahin anak itu karena dia nakal atau apa. Harusnya itu jadi teguran, apakah saya sudah mendidik dia dengan betul enggak? betul. Kalau dia nakal seperti itu, berarti saya yang salah didik dia. Iya, jadi anak itu mencerminkan kita Iya, sebenarnya, gitu, orang mencerminkan tua pendidikan ya. kita orang tua. Jadi Aduh, kalau anak-anak kita penurut, baik, aduh, puji Tuhan, itu jadi kesukaan kita ya. Puji Tuhan kalau iya, kita sudah berhasil untuk didik dia. iya, betul. Nah, kalau contoh-contoh tadi, mungkin ada anak-anak yang orang tua kayak Yusuf tadi, orang tua Iya, mungkin Yusuf kan kita tahu jadi anak yang baik. Mungkin si Yakub ini, mungkin dia ada kekurangan dengan cara pilih kasih itu kan. Tetapi iya, mungkin untuk dia punya hubungan dengan Tuhan, dia betul. benar ya kalau dia untuk takut Kuat, dengan iya, Tuhan luar betul. biasa. Tapi ya begitu, orang tua ada kelemahan masing-masing. Tetapi dengan kelemahannya ini pilih kasih, makanya sampai Yusuf dijual kan sama Iya, kakak-kakaknya, mau dibunuh kan. iya, Coba kalau betul. dia nak pilih kasih, enggak akan seperti itu. Tapi untung dia untuk didikan dia ke Tuhan, bagus ya. Jadi Yusuf Betul. jadi orang muda yang baik waktu itu. Iya, ya itu aja Kak. Terima kasih. Iya, thank you, Lali. Jadi Tuhan menggunakan berbagai macam cara untuk menuntun hambanya menjadi alat yang berguna, yang powerful bagi bangsa lain, ya kan? Itu adalah cara Tuhan bagaimana Yusuf bisa dituntun keluar untuk menjadi terang dan menjadi penolong bagi bangsanya. Aduh, karena pertolongan itu tidak bisa datang dari bangsa eh, Israel sendiri ya saat itu, di mana waktu akan terjadi kelaparan harus ditolong oleh bangsa yang lebih makmur, ya lebih makmur pada saat itu. Dan itulah cara Tuhan di luar pemikiran dan akal kita ya, akal manusia yang sangat terbatas. Tuhan menyatakan dia punya apa? Dia punya glory melalui karakter hamba-hambanya. Oke. Ada lagi mungkin yang lain teman-teman mau menambahkan? Oke. Kalau begitu, yang berikut dari Cigombong ini yang di atas, apakah ada yang bersedia membaca satu paragraf ini untuk kemudian boleh memberikan penekanan Ya, baik pembacaan Roy. bersama? Selamat pagi. Ya, pagi Kak. Ya, silakan Kak. Ya, ada banyak orang lain yang dapat membuat rumah kita menjadi berkah. Hiburan sosial kita hendaknya tidak diatur oleh perintah kebiasaan duniawi, tetapi oleh Roh Kristus dan pengajaran firman-Nya. Orang Israel dalam semua perayaan mereka, termasuk orang miskin, orang asing, dan orang Lewi, yang keduanya adalah asisten imam di tempat kudus dan seorang guru agama dan misionaris. Mereka dianggap sebagai tamu orang-orang untuk berbagi keramah tamahan mereka di semua kesempatan sosial dan kegembiraan keagamaan, dan dirawat dengan lembut dalam keadaan sakit atau membutuhkan. Seperti inilah orang-orang yang harus kita sambut di rumah kita. Seberapa besar sambutan seperti itu dapat dilakukan untuk menghibur dan mendorong perawat misionaris atau guru, ibu pekerja keras atau lemah dan tua, begitu sering tanpa rumah, dan berjuang dengan kemiskinan dan banyak keputusasaan. Oke, karena masih sambung dia punya tema, boleh lanjut Kak di paragraf berikutnya. Ya. Ketika kamu membuat makan malam atau makan malam, kata Kristus, jangan memanggil teman-temanmu atau saudara-saudaramu,
baik saudara-saudaramu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Jangan sampai mereka menawarimu lagi, dan kamu akan mendapat balasan. Tetapi ketika kamu membuat pesta, memanggil yang miskin, cacat, lumpuh, buta, dan engkau akan diberkati. Karena mereka tidak dapat membalas kepadamu, karena engkau akan dibalas dengan kebangkitan orang benar. Oke, Lukas lanjut 14 lagi ayat Kak. 12 Ya, sampai 14. ya, lanjut lagi Ini Kak. adalah tamu-tamu yang akan menerima Anda tanpa beban berat. Anda tidak perlu menyediakan hiburan rumit atau mahal untuk mereka. Anda tidak perlu melakukan usaha dalam penampilan. Kehangatan sambutan yang ramah, tempat di perapian Anda, tempat duduk di meja rumah Anda, hak istimewa untuk berbagi berkat dari jam doa, akan bagi banyak dari mereka hal-hal ini sekilas surga. Oke, ya silakan Kak. Dari ketiga paragraf ini ada yang perlu kita ambil poin-poinnya. Semuanya penting ya Kak. Gimana Kak? Ya, boleh lihat dari atas, Roy. Atas, oke Kak. Ya, Ya. Oke. ya. Jadi memang kalau ini saya boleh sedikit kasih tanggapan bahwa kita memang harus menerima bukan orang kaya atau orang yang hebat ya untuk menjadi tamu kita di rumah. Tetapi orang yang miskin, orang yang tidak kita kenal ya, orang asing ini, orang yang tidak kita kenal, tentunya yang bisa kita menilainya dengan baik Iya, ya. iya, iya. Ya, juga dengan orang Lewi, ya, orang yang beriman, yang seorang guru agama ataupun misionaris ya, yang bisa Iya, kita undang betul. dengan hati yang terbuka, dengan keramah tamahan, karena kedua belah pihak akan mendapatkan satu berkat ya, Betul. kekuatan iman juga secara jasmani dan rohani tentunya ya. Bukan hanya kekuatan iman, tetapi juga sukacita ya. Tuh. Itu juga yang bisa menjadi contoh ya buat anak-anak di rumah. Iya, Bagaimana betul, betul, kita betul. sebagai orang tua Iya. menyambut orang-orang yang seperti seorang misionaris ya, seorang yang lemah, yang tua, yang miskin. Itu juga anak-anak bisa melihat bagaimana karakter Kristus diwujudkan dalam rumah tangga kita. Betul. Ya itu aja, Roy. Ya, aduh, terima kasih. Iya, betul sekali. Dan semua itu yang ditekankan Kak Tiwi itu adalah karakter Kristus. Karena kita tanpa pengenalan akan Kristus, hal-hal seperti ini tidak akan menjadi penting bagi kita. Dan kalaupun dilakukan itu akan menjadi beban. Tapi kalau kita memiliki pengenalan akan Kristus, maka hal-hal seperti ini akan overflows ya, akan keluar dengan melimpah-limpah dari kehidupan kita. Tanpa dibuat-buat, tanpa dipaksa-paksakan, belas kasihan, kelemah lembutan itu akan terpancar dari apa? Dari orang tua yang takut akan Tuhan. Dan ini akan dilihat oleh anak-anak kita. Betul sekali penekanan tadi. Kembali ke konteks. Ini akan dilihat oleh anak-anak muda kita dan itu akan membentuk karakter mereka juga untuk meneruskan, melanjutkan pancaran kasih Tuhan yang ada dari orang tua kepada anak-anak, dan ketika anak-anak ini dilepas keluar pada waktunya, mereka akan meneruskan pancaran kasih surgawi kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan yang paling akan menghargai itu adalah orang-orang yang kurang beruntung yang sudah disebutkan tadi. Sedikit saja kebaikan kasih Tuhan akan sangat dihargai oleh orang-orang ini. Dan itu tidak bisa mereka balas kepada kita. Sehingga mereka tidak berhutang kepada kita.
Kalau kita lakukan itu kepada orang yang mampu, mereka akan berhutang kepada kita dan mereka akan balas kepada kita. Tapi kalau kita berikan kepada orang-orang yang kurang mampu, yang akan balas itu siapa? Dibilang di bawah sini. Ya, ada di bawah mungkin ya nanti di ayatnya. Yang akan balas itu adalah Bapa di surga. Yang akan membalaskan kebaikan yang sudah Tuhan yang sudah kita terima dan kita teruskan. Itu akan dibalaskan oleh Bapa di surga. Puji Tuhan, aduh, ini jadi inspirasi atau pengingat kita untuk menjadikan rumah tangga kita, pelayanan di rumah tangga kita dipenuhi oleh belas kasihan dan simpati kepada orang-orang yang kurang mampu. Oke, sampai di sini selain Kak Tiwi mungkin ada yang menambahkan? Oh, enggak, pertanyaan dong. Oh iya, silakan Dion. Tadi kan boleh naik ke atas lagi. Oh iya, oke. Oke. Tetapi Sini, kamu ketika ketika kamu membuat pesta-pesta, apa ini maksudnya ini di sini? iya, Semua pesta atau ada pesta khusus? Iya. Kalau di sini sih, but when thou makest a feast, ini feast, call the poor. Feast ini perayaan ya, pesta perayaan. Artinya bukan sesuatu yang tanpa sebab, tapi sesuatu yang ada sebabnya sehingga kita membuat itu, kita merayakan itu. Jadi mungkin bisa pengucapan syukur gitu ya, atau ada hal-hal yang memang sudah ditetapkan oleh kayak kita mungkin ya konteks ke bangsa Ibrani atau ke kita, kira-kira apa ya pesta perayaan yang dianjurkan oleh gereja gitu ya, oleh Tuhan gitu, yang Tuhan izinkan ya. Kalau kita mau bilang juga birthday, tapi konteksnya adalah pengucapan syukur kepada Tuhan yang kita makan seperti itu ya. Tuhan sudah menuntun kita di waktu yang lalu. Mungkin itu bisa. Marriage juga, seremoni, dia punya peringatan pernikahan karena itu lembaga institusi yang Tuhan perintahkan. Tapi kita bikin pengucapan syukur dengan memanggil apa? Nah, mungkin seperti itu pertanyaannya, jawabannya juga. Atau ada yang lain juga yang jelas bukan sesuatu yang hura-hura ya, atau panen ya, panen yang baik gitu yang Tuhan kasih. Gimana Li? Iya betul juga. Kalau misalnya dulu kan itu feast itu kayak hari raya apa, mereka itu ada sambutan-sambutan untuk tamu-tamu kan. Iya. Iya. Jadi orang dari segala penjuru kan datang ke Yerusalem kan, dan mereka yang di Yerusalem Oke. Betul. Hari raya, ya kayak misalnya ada pengucapan begitu, semua dari mana-mana datang kan untuk bertamu. Iya. Itu. Yang jelas di sini katanya bukan party ya, Li ya, bukan party, tapi feast. Iya. Tapi gini ya, maksudnya ini juga ya kalau misalnya sekarang kan kayak kita nggak ada feast perayaan-perayaan kayak dulu kan. Tapi ya itu makanya ini kayak misalnya ucapan syukur, misalnya kita ulang tahun atau kita tahu ulang tahun juga kan kekafiran, tapi Ellen White bilang kalau ulang tahun itu ajarkan kepada anak-anak untuk lebih rendah hati, memberi. Makanya ini kan pesta-pesta ini dibuat, dia bilang bukan untuk panggil orang kaya kan, tetapi orang miskin. Iya. Bisa bikin seperti itu, tapi kalau kita kan untuk orang kaya pasti kita harus pakaian kita juga harus bagus. Betul ya, di atas tadi dalam visual penampilan harus kita tata, mahal-mahal gitu ya. Iya. Pesta harus punya makanan, harus kita punya segala sesuatu kita harus siapkan supaya orang-orang terkesan dengan kita punya pelayanan kan. Tapi kalau coba kita undang orang miskin, orang sederhana, yang kita nggak perlu bikin seperti itu kan. Nah dengan itu juga mendidik anak-anak ketika mereka keluar nanti, mereka akan menjadi orang yang suka memberi kan. Ini kan
Iya. dari konteks di atas untuk mendidik anak-anak kan. Makanya ini juga memang ini sudah jarang ya. Iya. Iya, tapi ini diingatkan kembali. Aduh. Ya, Thank you, Labi. ya. Bagaimana, Dion? Apakah ada komentar? Silakan. Oh ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Iya, jadi kalau kita pribadi, saya pribadi dari dulu memang kurang ya atau jarang sekali bikin perayaan ulang tahun. Tapi ini jadi pengingat atau inspirasi bahwa kita juga patut untuk bersyukur kepada Tuhan dan caranya seperti yang dicatat di sini ya. Ada baiknya kita untuk gunakan momen itu untuk bersyukur pada Tuhan dan kita mengundang orang-orang yang sudah dicatat ini untuk bersama-sama menikmati kebahagiaan berkat dari Tuhan dan mereka juga terberkati dan kita tinggikan Tuhan ya. Kita selalu kasih tahu ke mereka bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Jangan pernah ragu akan kasih Tuhan dan pasti Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat bagi anak-anak muda kita yang melihat ini. Oke. Masih Sedikit ada lagi? tambahan, Roy. Iya Kak, puji Tuhan. Iya, ini bagus sekali Iya. yang di Silakan. poin ini bahwa Anda tidak perlu menyediakan hiburan rumit atau mahal untuk mereka. Anda tidak perlu melakukan usaha dalam penampilan. Saya sendiri, ini kesaksian aja, Iya Kak. secara pribadi. Memang berbeda ya rasanya ketika kita mengundang orang kaya dengan orang yang miskin di dalam rumah Iya, tangga kita. betul. Itu saya alami waktu masih tinggal di kompleks di Balikpapan. Kita kalau kedatangan tamu orang kaya atau kita mengundang orang kaya datang ke rumah kita, itu rasa berkatnya kita sendiri pun berbeda dengan kita mengundang orang yang nggak punya apa-apa, Roy, gitu ya. Iya, Jadi anak-anak juga merasakan ya, sepertinya berbeda. Kita sukacita itu berbeda gitu. Kita nggak mendapatkan apa-apa gitu. Tapi kalau kita mengundang orang yang nggak punya ya, orang yang melakukan misionari, yang bekerja buat Tuhan di pelosok-pelosok, di pedalaman, di Kalimantan kan banyak ya. Itu kita sukacita sekali gitu. Itu yang sangat kita rasakan sangat berharga begitu, Roy. Jadi memang ini pelajaran bagus sekali ya. Jadi kita harus dari hati kita juga harus ada sukacita. Ya seperti karakter Tuhan itu bisa melalui menerima tamu itu bisa kelihatan juga. Betul Kak. Jadi karakter Tuhan di-exercise di dalam keluarga kita ya. Iya. Dan kalau kita undang kolega atau apa yang mampu ya, yang itu kan misalnya mereka kasih envelope kepada kita gitu ya, kasih kayak angpau lah misalnya atau apalah gitu ya. Kadang-kadang kan ada atau cukup sering. Nah nanti giliran mereka, kita ada beban untuk apa? Akan membalasnya. Dan demikian juga pada saat kita mengunjungi sesama kita juga diundang yang orang mampu atau apa, kita kasih, nanti mereka akan terbeban untuk balas kepada kita. Nah itu artinya karena mereka punya kemampuan ya untuk melakukan. Itu bagus. Ada berkat juga ya dari hal seperti itu. Tapi dibilang berkat yang mau ditunjukkan saat ini adalah waktu kita kasih dan orang itu tidak sanggup balas karena memang dia tidak mampu, nanti Bapa di surga ya akan apa? Ya akan balas itu. Iya, ada sukacita. Sukacita, iya. Gitu. Kita ingat juga kan Kak, teman-teman juga kita ingat sukacita dibilang bahwa Tuhan bisa mencapai tujuannya dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi dalam
tujuannya untuk bagi kita untuk membangun karakter seperti Kristus, kita harus terlibat di dalam pekerjaannya dan di dalam sukacitanya Ya, dalam betul. menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi Tuhan mau sukacita yang Yesus rasakan waktu dia melihat ada jiwa yang bertobat atau merasa terhibur ketika mereka dibawa affliction, dibawa penderitaan, penganiayaan oleh keadaan. Waktu mereka bisa tersenyum di tengah-tengah kesulitan mereka, dan Yesus sendiri yang sangat sederhana, tapi bisa memberikan mereka sedikit senyuman karena dia punya kata-kata penghiburan, dia punya nyanyian, dia punya nasi yang dia bagikan, atau dia punya tangan yang siap memberi bantuan kepada yang sedang membutuhkan pekerjaan atau melakukan sesuatu. Kemudian setelah dia sudah minister, dia sudah public minister kan, di sumur Yakub, waktu seorang yang tidak bisa keluar dari dia punya keadaan yang berdosa, seorang wanita di sumur Yakub kan, sehingga dia menjadi wanita yang di pemandangan bangsa masyarakatnya itu dia wanita yang tidak baik, tapi dia tidak punya kemampuan, kekuatan untuk keluar dari kondisinya yang berdosa itu. Dan Tuhan Yesus menawarkan dia air hidup. Pada waktu dia terima itu, dan dia pergi, murid-murid balik, lihat Tuhan Yesus sudah apa? Ceria, sudah tersenyum sendiri. Sudah lupa dia punya lapar. Inilah kebahagiaan yang dia rasakan. Dan indah sekali, karena apa? Ada jiwa yang mau menerima air hidup. Dan Tuhan Yesus mau kita juga untuk apa? Menikmati ini. Terlibat di dalam apa? Pekerjaan ini. Medical missionary. Untuk menolong sesama. Aduh. Dan anak-anak muda kita kalau bisa mencicipi ini dan menjadi kebiasaan gaya hidup mereka, mereka akan menjadi misionari dalam kehidupan mereka. Walaupun juga mereka diizinkan untuk bekerja, dimanapun ditempatkan, mereka adalah misionari. Oke, terima kasih, puji Tuhan, dan kita lanjut ya. Sekarang Charity, Angel ya. Apakah Sister Angel lagi tidak sibuk? Karena memang ini lagi mengurus baby ya. Untuk membacakan ini paragraf yang berikut ini. Singkat, 2 paragraf ini. Oke. Ya, silakan. Saya, Kak. Iya, boleh. Dari 2 paragraf ini, Angel. Simpati kami. Iya. Oke. Bisa dengar, Kak? Boleh. Simpati kami adalah meluap. Simpati kami adalah meluapi batas-batas diri dan pagar tembok keluarga. Ada peluang berharga bagi mereka yang akan menjadikan rumah mereka berkah bagi orang lain. Pengaruh sosial adalah kekuatan yang luar biasa. Kita dapat menggunakannya jika kita mau membantu orang-orang tentang kita. Rumah kita harus menjadi tempat perlindungan bagi para pemuda yang tergoda. Bagi para pemuda yang tergoda, banyak yang berdiri di ujung jalan banyak yang berdiri di ujung jalan, setiap pengaruh, setiap kesan, menentukan pilihan yang membentuk nasib mereka di sini dan di akhirat. Kejahatan mengundang mereka. Resornya dibuat cerah dan menarik. Mereka memiliki sambutan untuk setiap pendatang. Semua tentang kita adalah kaum muda yang tidak memiliki rumah.
Dan banyak di antara mereka yang rumahnya tidak memiliki kekuatan yang membantu dan membangkitkan semangat. Dan remaja itu hanyut dalam kejahatan. Mereka akan hancur dalam bayangan pintu kita sendiri. Oke, jadi Angel di sini kan ada pemuda-pemuda di luar keluarga kita. Nah, kira-kira bagaimana itu yang dikatakan di sini? Jadi pemuda-pemuda yang keluarga orang Iya. lain. Bagaimana fungsi keluarga kita? Ya. Pastinya sesuai pengalaman ya Kak. Iya, iya. Pastinya kita terberkati menerima Iya. pemuda atau orang yang mau belajar. Iya. Tapi di sisi lain, Iya. kita juga punya beban moral yang besar, di mana kita harus menjadi terang. Iya. Tapi sebaliknya, jika kita tidak memberikan contoh yang baik, dia bisa betul. lebih jadi Iya. lebih apa namanya? Lebih parah dari sebelumnya. Iya. Betul. Begitu. Jadi adalah tanggung jawab kita dalam untuk menunjukkan hal atau menunjukkan apa yang kita pelajari dan memang benar-benar harus diterapkan. Kalau memang tidak, ya tidak. Benar. Jangan kita kompromi. Ini akhirnya hal-hal yang kecil yang dia lihat, oh sama juga dengan di luar sana, ya itu sudah jadi apa namanya, untuk dia bisa longgar lagi dalam dosa. Iya, betul. Oke. Iya, thank you Angel. Betul sekali ya. Sama-sama. Pergumulan dari rumah tangga masing-masing itu akan meluap keluar, melewati batas-batas tembok keluarga, dan akan dilihat juga oleh orang-orang lain, atau dalam konteks tulisan kita ini adalah pemuda-pemuda yang bukan anggota rumah kita. Nah, kalau pengaruh baik dan benar itu karena ada Yesus itu ada terjadi di dalam rumah tangga kita, itu akan meluap keluar, melewati pagar tembok keluarga kita. Dalam bentuk mereka akan lihat, dan juga kita bisa jadikan rumah kita sebagai tempat Bible study, tempat pelayanan, atau tidak perlu yang besar-besar seperti itu. Dalam daily life saja, mereka akan bisa melihat, waduh, kita bisa menjadi berkat bagi pemuda-pemuda lain, gitu ya, yang ada di luar. Jadi di sini yang ditekankan adalah ketika yang baik benar karena ada Kristus di dalam sebuah rumah tangga, pelayanan di rumah tangga berdasarkan kasih Kristus, itu akan meluap keluar kepada keluarga yang lain, kepada pemuda-pemuda yang lain di dalam masyarakat di sekitar kita. Dan itu pemuda-pemuda yang lain juga yang ada di jalan-jalan yang kita sebutkan tadi, contoh yang sudah sempat membuat korban bagi orang lain. Mereka ini dalam keadaan mereka seperti itu, kalau mereka bisa a glimpse, melihat atau dekat saja ada interaksi dengan keluarga Kristen, maka mereka bisa apa? Disitulah kebenaran Tuhan bisa menjangkau mereka. Dan rumah tangga yang demikian, pelayanan rumah yang demikian, akan bisa menjadi tempat perlindungan bagi pemuda yang tergoda. Atau ada pemuda yang dalam kebenaran, tapi dalam kondisi kuat sekali dia punya penarikan atau penggodaan ya. Nah, ketika pemuda ini berada di dalam rumah tangga seperti ini atau melihat rumah tangga seperti ini,
maka rumah tangga ini bisa menjadi tempat perlindungan. Bahasa tempat perlindungan bagi kita saat ini yang hidup di abad ke-20, 20-an ini, itu kadang-kadang kita melihat simple sekali, tidak terlalu mengerti. Tapi kalau kita hidup di zaman waktu kerajaan, ya kerajaan demi kerajaan selalu berperang satu dengan yang lain, serang B, serang A, itu yang namanya tempat perlindungan, kubu pertahanan, gunung batu, itu sangat mereka mengerti. Bangsa Waldensis, ya, suku Waldensis. Mereka punya gunung batu perlindungan itu adalah di gunung-gunung yang membuat mereka bisa survive dari penganiayaan dan penganiayaan dari kerajaan Roma, ya, yang digunakan oleh church, yang menggunakan state. Dan kalau misalnya satu bangsa diserang, itu kubu benteng perlindungan itu akan sangat menentukan keberhasilan mereka. Tentu saja Tuhan yang yang memenangkan. Tapi secara physically itu sangat menentukan. Kalau kubu itu ada di atas gunung dan musuh menyerang dari bawah, itu namanya ground yang menguntungkan, advantage ground, ya. Akan lebih mudah untuk untuk menahan serangan musuh. Nah, inilah yang di bahasa inilah yang di perumpamaan atau kasus inilah tempat perlindungan yang digunakan, ya, yang digunakan oleh firman Tuhan, sehingga keberhasilan itu akan akan kemenangan itu akan besar. Dan saya bacakan dari 4 ayat ini, ya, dikatakan bahwa Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesaksian sangat terbukti. Berarti kalau tadi di atas dikatakan bahwa rumah tangga itu tempat perlindungan bagi umat orang-orang muda yang sedang tergoda, berarti keluarga itu yang benar itu seperti Tuhan. Artinya keluarga itu biar bisa menolong, berarti harus ada Tuhan di dalam keluarga itu. Sehingga dia bisa menjadi tempat perlindungan dari kejatuhan untuk berdosa. Artinya harus dimulai oleh meninggikan Tuhan Yesus di dalam keluarga. Kemudian percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan ialah tempat perlindungan kita. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi tergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan. Dan di bawah di Mazmur 60 ayat 8, pada Tuhan ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Tuhan. Itu. Jadi orang-orang muda ini membutuhkan Tuhan yang menjadi tempat perlindungan mereka. Dan bagaimana Tuhan yang ada di surga bisa melindungi mereka? Tuhan di surga menggunakan keluarga pelayan yang melakukan pelayanan Tuhan di dalam rumah tangga, di dalam rumah itu. Sehingga Tuhan bisa bekerja menjadi gunung batu, tempat perlindungan bagi anak-anak muda yang ada di masyarakat yang kehilangan pandangan kepada Tuhan, atau yang memandang Tuhan tapi sedang dalam serangan penggodaan yang besar. Aduh, ini sangat penting sekali, ya. Dia punya pelayanan di dalam rumah tangga bisa menjadi berkat bagi masyarakat. Baik, kita akan lanjut untuk bisa kita selesaikan, ya. Ada yang mau tambahkan? Silakan langsung diterap. Oke, Bro Dolphin, apakah ada di urutan berikut? Apakah dalam posisi bisa membacakan? Boleh, Bro. Oke, silakan, Bro.
para pemuda ini membutuhkan uluran tangan untuk mereka dalam simpati. Sorry bro, kedengeran tapi boleh dideketin lagi atau di volumenya dinaikin ya. Thank you. 19. Halo. Kedengaran Ya, ini bagaimana? ya ini baru Kedengaran? kedengaran. Ya, ini sudah. Para pemuda ini membutuhkan uluran tangan untuk mereka dalam simpati. Kata-kata baik yang hanya diucapkan, sedikit perhatian yang diberikan akan menyapu awan pencobaan yang berkumpul di atas jiwa. Ungkapan sebenarnya dari simpati yang lahir di surga memiliki kekuatan untuk membuka pintu hati yang membutuhkan aroma kata-kata seperti Kristus dan sentuhan sederhana halus dari Roh Kudus Kristus. Jika kita ingin menunjukkan minat pada kaum muda, mengundang mereka ke rumah kita, dan mengelilingi mereka dengan pengaruh yang membahagiakan dan membantu. Ada banyak yang dengan senang hati akan mengubah langkah mereka ke jalan yang lebih tinggi. Iya, silakan bro, melanjutkan yang paragraf yang sebelumnya juga ini masih ini ya. Silakan bro. Ada yang baik, yang penting penekanannya. Iya, di sini perhatian ya. Ini kalau kita bicara dengan orang muda siapa saja yang ada di lingkungan kita, apalagi anak-anak kita. Saya punya 3 anak muda, Iya. dan ketika kita dengan simpati memperhatikan kebutuhan mereka dalam konteks pergaulan, nasihat, hal yang baik, mereka senang. Dukungan ya. Dukungan. Ya. Karena pernah ada satu kejadian terjadi di rumah saya. Jadi waktu itu anak saya yang tua junior, dia sudah berusia 22 tahun sekarang. 22 ya? 22. Waktu dia masih umur 20, ada diajak seorang teman gadis ke rumah. Lalu mama saya telepon, bilang, "Dol, ini junior sudah bawa cewek ke rumah." Saya bicara balik ke mama, "Puji Tuhan, Ma, dia bawa cewek." Lalu mama bilang, "Loh kok ngana puji Tuhan? Anak maksudnya harus kerja dulu, mungkin mau kuliah atau apa. Kok ini dia bawa cewek dibilang puji Tuhan?" Kita bilang, "Ma, puji Tuhan karena yang dia bawa cewek. Kalau dia bawa cowok bagaimana, Ma?" Karena zaman sekarang kan, kita kita tahu LGBT ini lagi marak di mana-mana. Kalau saudara jalan ke Mantos sebelum COVID itu, saya dengan istri jalan ke Mantos. Nggak tahu istri saya punya insting atau apa, tapi dia sanggup lihat anak-anak gadis yang lesbian. Dia bisa lihat dan dia bilang, "Wah, anak ini sakit." Begitu. Dia lihat. Jadi banyak di Manado anak-anak remaja yang sakit. Perempuan, laki-laki belum pernah sih ada yang terlihat. Kecuali yang sering kita bilang, maaf ya, bencong ya atau waria. Tapi yang perempuan banyak sekali kelihatan di mall-mall, di teater-teater saat mereka lagi duduk tunggu mau masuk film atau mereka keluar atau lagi jalan. Nah, jadi saudara, ketika kita bergaul dengan mereka, memberikan nasihat, mereka akan dekat dengan kita. Di sini dikatakan perhatian kecil, ya, simpati. Jadi simpati itu apa ya?
kita tanya bagaimana pergaulan kamu, bagaimana sekolah kamu, bagaimana pekerjaan kamu. Itu hal-hal yang anak-anak merasa diperhatikan. Dan kata simpati ini kata yang Tuhan Yesus miliki, dan simpati ini adalah karakter Kristus. Thank you, bro. Iya. Aduh, terima kasih Bro Dolphin. Ya, itu memang adalah satu kenyataan untuk ketidaknormalan yang sedang terjadi di masyarakat kita, dan itu sangat dekat sekali di sekitar anak-anak muda kita atau terjadi di anak-anak muda kita. Saya sendiri punya pengalaman ya, waktu kerja di Jakarta dan kontrak di di rumah susun ya, kan situ kan berdekat-dekatan ya. Itu ya kita melihat sendiri itu hal seperti itu, pergaulan yang gue bilang seperti itu tadi. Nah, orang-orang ini yang sedang dalam persimpangan jalan, dikatakan di sini kita baca yang tadi Bro Dolphin sudah baca, bahwa jika kita ingin menunjukkan minat pada kaum muda, mengundang mereka ke rumah kita dan mengelilingi mereka dengan pengaruh yang membahagiakan dan membantu, ada banyak yang dengan senang hati akan mengubah langkah mereka ke jalan yang lebih tinggi. Jadi, rumah tangga Kristen bukan rumah tangga yang pintunya tertutup, saudara-saudara. Iya kan? Bukan Kristus ada di dalam rumah tangga dan pintunya ditutup untuk tidak bisa ada cahaya Kristus, kasih Kristus yang terpancar keluar. Tapi di sini adalah rumah tangga yang aktif. Dibilang menunjukkan minat dengan apa? Mengundang. Berarti ada tindakan aktif dalam mengekspresikan kasih Bapa yang meluap-luap dari dalam hati kita. Ketika kasih Bapa itu melalui Yesus itu masuk, kita akan meluap-luap kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan, dan dalam konteks saat ini yang lagi difokuskan adalah orang muda. Orang-orang muda yang sangat rapuh, yang masih rapuh dan rawan. Ya, sangat rawan. Apalagi banyak di sekitar kita yang bukan datang dari keluarga Kristen yang memiliki fondasi yang kuat. Mereka perlu ditolong dan dibantu secara aktif dengan cara mengundang. Kenapa aktif? Karena di sini dikatakan diundang. Dan pertolongan yang kecil ini saja memberikan mereka cahaya atau kekuatan kecil dari surga yang memampukan mereka untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Sehingga mereka ditolong, diselamatkan dari mara bahaya dan akan apa? Mengambil jalan yang lebih tinggi atau jalan yang benar dengan senang hati. Aduh. Itulah saudara-saudara, dan yang terakhir ini saya bacakannya tinggal pendek. Akan selesai. Peluang hidup. Waktu kita di sini singkat. Kita bisa melewati dunia ini tapi hanya sekali. Saat kita meneruskan, mari kita manfaatkan hidup ini. Jadi saat kita menjalani kehidupan ini, mari kita manfaatkan hidup ini. Pekerjaan yang mana kita dipanggil tidak membutuhkan kekayaan atau posisi sosial atau kemampuan yang hebat. Jadi, seperti Kristus, Yesus waktu masa mudanya dia sederhana, tidak kaya, dia bisa melakukan apa? Panggilan Bapa. Itulah juga bagi kita. Jadi, tidak ada alasan ya, tidak ada alasan karena kita tidak memiliki pengaruh dari uang atau fasilitas. Tanpa itu kita bisa. Kemudian itu membutuhkan roh yang ramah, rela berkorban, serta tujuan yang teguh. Dan semua ini kita sudah belajar ya. Saudara-saudara, hanya ada di dalam Kristus yang ada di dalam kita. Tanpa itu kita tidak bisa hasilkan yang ini ya. Kemudian sebuah lampu, betapapun kecilnya, jika dibiarkan menyala terus-menerus,
mungkin menjadi sarana penerangan banyak lampu lainnya. Lingkup pengaruh kita mungkin tampak sempit, kemampuan kita kecil, peluang kita sedikit, perolehan kita terbatas. Namun, kemungkinan luar biasa adalah milik kita melalui penggunaan peluang rumah kita sendiri dengan setia. Jika kita akan membuka hati dan rumah kita dengan prinsip-prinsip kehidupan ilahi, ya jadi pertama kita buka dulu hati kita dengan kebenaran ilahi yang masuk, baru kemudian apa? Kita akan menjadi saluran bagi arus kekuatan pemberi kehidupan. Jadi apa saudara-saudara? Kita hanya menjadi apa di sini? Lali, Dion, kita hanya menjadi apa di sini? Saluran, Pak. Saluran. Kita bukan sumber daripada kekuatan pemberi kehidupan. Kita hanya menjadi saluran. Artinya, kita terlebih dahulu harus tersambung dengan pokok anggur yang benar. Inilah pengertiannya Kristus yang melakukan di dalam kita. Inilah pengertiannya di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah pengertiannya kenapa kita harus melayani sesama, bukan untuk menutup diri, tetapi karena kita sudah menerima current ya, arus dari kasih Bapa, dan kita akan lanjutkan itu kepada siapa? Sekitar kita. Inilah prinsip keselamatan itu. Menerima untuk kemudian memberi. Dan ditunjukkan oleh kehidupan Kristus. Setiap pagi dia berdoa kepada Bapa, apa yang diminta. Dia minta supaya firman Bapa ditaruh kepada bibirnya, lidahnya, dan dia senantiasa mendoakan orang lain. Dia meminta, semua yang dia minta adalah untuk orang lain. Kemudian dikatakan bahwa dari rumah kita, kalau ini sudah terjadi, maka dari rumah kita akan mengalir aliran penyembuhan, kehidupan, keindahan, kesuburan yang mana tidak ada di sekitar kita. Karena setan bekerja keras untuk memalingkan pandangan orang-orang dari Kristus. Bahkan di dalam gereja sekalipun, pelajaran-pelajaran Bible study, doktrin-doktrin, seremonial itu dipalingkan daripada karakter dan ajaran Kristus. The life and the teachings of Christ itu dipalingkan, ditutupi oleh setan. Dan puji Tuhan, pelajaran kita saat ini adalah the life and the teaching of Christ yang hidup di dalam rumah tangga akan menjadi bau-bau harum dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah saudara-saudara, kita memandang kepada the life of Christ dan the teaching of Christ, agar itu boleh hidup dan di dalam rumah tangga kita, dan boleh mengalir keluar melewati tembok-tembok rumah tangga, pintu rumah tangga kita, dan menjadi terang berkat bagi sesama kita. Dan itu tidak membutuhkan fasilitas yang mahal, tidak membutuhkan uang, hanya membutuhkan waktu kita untuk mengisi pikiran kita dengan the life and the teachings of Christ, sehingga kita beholding Christ, menjadi sama seperti dia, dan anak-anak muda kita akan melakukan yang sama dan bisa menolong sesama kita. Puji Tuhan, ada yang mau menambahkan saudara-saudara sebelum kita akan tutup chapter 28 dari buku Ministry of Healing ini, hidup yang terbaik. Ada yang mau menambahkan sebelum kita tutup? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita oleh pembacaan bersama dan review bersama dari buku ini, dan biarlah
kita senantiasa memandang kepada Yesus agar kita diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Baik, saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan kita akan tutup Bible study kita. Kita akan berdoa, dan mungkin saya mau undang Bro Lali yang berdoa ya. Dan mungkin ada usulan doa